يا رسول الله سلام عليك يا ربي الرشاد والتمجيد يا رسول الله سلام عليك يا ربي الرشاد والتمجيد يا رسول الله سلام عليك يا ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Dan kita buka halaman 105. Syukur. 105 syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukur. Haqiqatu syukri. Syukur abdi jami'an. Ma'an amallahi alaihi ma khuliqa alaihi wa huwa wahidun ni'mati wa sabul mati. Qala Allah ta'ala Aisyatu la hadiran wa kafaru ويكون شعور بالقلب واللسان والأركان شكر القلب والعلم والاحترام على جميع هذه فضل الله تعالى. قال تعالى ما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى لا تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شكر لساني الإكثار الثناء على الله جل وعلا والتحدث بنعمه في الحديث عن أمر على عبدين نعمة قال الحمد لله إلى وقد أدى شكرها وفيه الدعاء الحمد لله وشكر للأحكام آية جواريه ووقوها بالعمل والاعتدال والاستعانة بها على مرضي. قال الله تعالى اعملوا على داود شكرا واعلم وان من توسل بشيء من نعم الله الى شيء من معصيه فقد كبر نعمته واستوجب السلب الى مجاهده الى توبته. قال الحكماء من شرب النعمه فقد قيدها بذكرها ومن كفر فقد أرادها بزوالها. وقال القائل إذا كنت بنعمة فادعها فإن المعصية تزيل النعم وياوم عليها بشكر الله فالإله لا ينقم. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukru. Syukur ya. Kemarin udah bahas tentang sabar dan pada
musibah, dapat nikmat sabar, dan dapat nikmat syukur. Ya, syukur. Ya, kita lakukan syukur ketika kita dapat nikmat besar, kecil, banyak, sedikit. Ya, dan ketika kita terhindar dari musibah, syukur. Orang yang dapat musibah, kita Allah selamatkan, kita syukur. Ya, syukur kita dapat nikmat yang Allah berikan pada kita, ya, atau Allah tak hindarkan diri kita daripada musibah, kita mesti bersyukur. Ya. Asyukru, hakikat syukri, hakikat syukur. Kita sering dengar kata-kata syukur. Apa makna syukur? Sarbul abdi jami'a ma'an amallahi alaihi bima khuliqa li ajlihi. Sarbul abdi, seorang hamba, ya, berbuat atau mengerahkan semua yang dia punya, jami'a ma'an amallahi alaihi, terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia, bima khuliqa li ajlihi, ya, karena apa Allah ciptakan dia. Karena apa Allah ciptakan dia? Maksudnya kita Allah ciptain untuk apa sih? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk bertauhid kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi Allah Ta'ala cipta kita ada tujuannya untuk kita ibadah. Nah, kalau tiap orang sadar apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan dirinya, maka dia nggak bakal maksiat. Karena Allah Ta'ala tidak punya tujuan ciptakan kita untuk apa? Maksiat kan? Tujuan kita untuk ibadah. Ibadah macam-macam banyak. Ya, ibadah yang ini macam-macam. Nah, ya, macam-macam jenis ibadah banyak. Pokok tujuannya untuk ibadah. Ini tujuan Allah Ta'ala ciptakan. Nah, mana sekarang apa? Ya, seorang hamba dapat nikmat dia bersyukur. Dia berbuat, ya, sebagai syukur dia kepada Allah Ta'ala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia, ya, karena apa Allah ciptakan dia. Allah ciptakan untuk ibadah, maka nikmat yang Allah berikan sama hamba tersebut, nikmat yang kita dapat dari Allah Ta'ala, kita habiskan, kita gunakan untuk taat, untuk ibadah. Jadi kalau kita dapat nikmat duit, anggap kita dapat nikmat duit, kalau kita, ya, beli yang haram, kita kufur nikmat. Tujuannya kita bukan begitu. Allah ciptakan diri kita untuk ibadah, maka segala sesuatu nikmat yang Allah berikan, ya, kita gunakan untuk taat, untuk ibadah. Nah, kita dikasih sehat sama Allah Ta'ala, kemudian waktu saat kita maksiat, nah ini, ya, kufur nikmat. Apa? Allah Ta'ala tidak ciptakannya untuk maksiat. Nah, dia dapat nikmat sehat yang semestinya digunakan untuk taat, untuk takwa, untuk ibadah, tapi kesehatannya, tenaga yang dia punya digunakan untuk maksiat. Ini tidak boleh begitu. Jadi bima khuliqa li ajlihi, untuk apa Allah ciptakan dirinya. Oh, gitu aja. Semua nikmat yang diberikan kepada kita, besar kecil, bikin banyak, ya, kemudian kita ada dari nikmat tersebut, kita kenyang, kita sehat, kita bisa ini, habiskan, kerahkan untuk ibadah. Ini hakikat syukur, ya. Wa huwa qaidun nikmati wa sabul mazidi. Syukur adalah pengikat nikmat. Apa pengikat nikmat? Nikmat, kita dapat nikmat, kita kan pengen abadi. Kita dapat nikmat, pengen terus-terusan dapat nikmat, nggak mau nikmat tersebut lenyap dari kita. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pengen nikmat tersebut ada sama kita makan terus? Ya, kita syukur. Makna qaidun nikmat, pengikat kenikmatan. Nikmat yang berikan kita bisa abadi sama kita, nempel terus kalau kita bisa bersyukur. Tapi lawan katanya, kalau kasih nikmat sama Allah kita gak syukur, kita salam nikmat, mencabut, melepaskan nikmat sama kita nggak ada lagi. Karena dikasih sama Allah kenikmatan, kasih, ya, suatu kenikmatan, tapi kita nggak pandai bersyukur. Ya, pemberinya, ya, dilupakan, ini dia nggak bersyukur. Nah, dengan dia bersyukur, dia dekat satu nikmat. Wasabul majidi, dan syukur tersebut jalan, ya, atau sebab untuk menambah nikmat tersebut. Jadi nikmat tersebut bisa bertambah kalau dia mau bersyukur. Allah Ta'ala nggak nambah nikmat kalau nggak bersyukur.
Nikmat apa? Nikmat juga. Ya, kita nggak bersyukur, ya nggak ditambahin. Bahkan kalau nggak bersyukur, nikmat itu lenyap, hilang dari diri kita. Nikmat, ya abadi, nikmat yang sehat. Kita syukur sama Allah Taala. Kita nikmat sehat. Nah, insya Allah kita sehat semuanya. Amin. Ya, nikmat punya harta yang banyak, kita syukur. Ya, kita punya duit duluan, enak kan? Maksudnya bersyukur. Jangan lupa ada pemberian Allah yang bisa kita terima kasih sama pemberinya. Jadi kita jangan lupakan Allah Taala yang memberi. Kebanyakan orang lupa, seakan-akan yang dia dapati, yang dia miliki semata-mata hasil usaha dia. Apa dikatakan? Ini saya punya duit yang banyak, yang turunan hasil jerih saya, jerih payah saya bekerja, hasil saya usaha. Boleh, tapi jangan lupa ini juga Allah Taala. Jadi Allah Taala, ada gak orang yang banting tulang ada berduit? Banyak. Dibanting tulang, tulangnya banting, nggak pernah duit. Ada gak? Jadi ada orang yang apa? Yang itu duit gak? Nah, jadi maksudnya segala yang dia punya, jangan lupa ada yang ngasih. Ada yang siapa yang ngasih? Ada Allah Taala yang ngasih. Jangan Allah Taala dilupain, jangan Allah Taala dicuekin, jangan Allah Taala ya dianggap nggak ada peranan dalam nikmat yang dia punya. Ini nggak bisa. Ini hasil saya kerja saya tahunan. Ya, hasil diri saya bekerja, saya bantu tulang, jadi saya lembur. Ya, ini duitnya semua. Ini kan dari Allah. Enggak, bukan dari Allah. Ini dari apa? Usaha saya sendiri. Nah, kufur nikmat. Jadi melupakan pemberi nikmat. Nah, kita banyak lupa nih sama pemberi nikmat Allah Taala. Seakan-akan apa yang kita punya terjadi begitu saja. Kan nikmat yang kita ada sama diri kita seakan-akan emang sudah begitu aja. Ada pemberinya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur adalah apa? Pengikat suatu nikmat dan penambah, menjadi penyebab tambahnya nikmat tersebut. Nikmat apa? Nikmat apa pun ditambah. Ada nikmat sehat, kita syukurin, kesehatan ditambah sama Allah Taala. Ya, ada nikmat punya duit, kita syukur, nikmat alhamdulillah, duitnya tambah terus. Enak kan? Itu duit mau tambah mau berkurang? Tambah. Anda di dulu nggak punya duit kurang. Potong. Kalau duit kurang, Potong. rombak. Robek. Duit kurang nggak ya, nggak semuanya duitnya pas ya. Ya pas ya enggak. Mana dalilnya? Dalilnya bahwa syukur adalah pengikat suatu nikmat, penambah nikmat tersebut. Kalau Allah Taala berfirman, kita sudah dengar ya, la in syakartum la azidannakum. Wahai hambaku, kalau kamu mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu. Nikmat apa? Besar, kecil, gede, banyak, ya, bersyukur, ya. La azidannakum, aku tambahin. Allah Taala janji begitu. Ya, Allah kasih rezeki, Allah kasih nikmat kepada hambanya, para muslimin kasih. Tapi kalau kita lupain Allah Taala, segitu aja. Nikmat yang kedua akan datang, bahkan nikmat yang pertama bisa lenyap, bisa hilang. Kalau kita nggak bersyukur. Nah, Allah Taala punya janji nih, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur kepada aku terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya aku tambahin nikmat tersebut. Tambahin. Nikmat apa? Nikmat aku juga. Ya. Nah, sekarang nih bayang di antara kita yang bini masih satu. Berarti dia nggak syukur sama nikmat punya bini, nggak ditambahin Allah. Ya, paham nggak? Iya. Ada udah bersyukur, tapi waktu belum ada. Ada udah bersyukur, kemudian tambahin akhirat, tahu ya? Paham nggak? Udah bersyukur belum? Udah. Makanya nanti kita pulang bilang sama intinya Harim. Tadi pengajian kita bersyukur. Kalau kita bersyukur Allah tak tambahin. Semua nikmat Allah tak tambahin. Sekarang kenapa sampai detik ini saya punya istri satu, kamu dua? Wah. Karena saya bersyukur terhadap nikmat punya istri. Maka malam ini saya akan bersyukur. Contoh nikmat Allah tambahin. Bersyukur dulu. Kulkas layak. Tahu. Kalau tadi bersyukur tambahin Allah.
Copet terbang copet. Kulkas Mereka bayar. begitu. Mereka. Kurang adi. Dia bilang aja dia nggak apa-apa. Gimana nih? Alhamdulillah. Ala nikmati Tuhan, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah berikan aku istri yang solehah. Ditambahin sama Allah terus. Pagi-pagi jemur tambahin. Mau nggak? Jadi sebenarnya maksudnya ente yang nggak syukur ya udah. Jadi tambah. Tapi yang punya bini satu nggak syukur. Ini kebanyakan syukurnya. Ini mana-mana banyak. Ini mana-mana. Bener. Syukur banyak. Boleh Emang ya? Nah, jadi ya kita aja ntar pulang balik nggak mau hari. Bilang, kasih tuh orang Isakan, Al-Quran bilang kalau kalian mau syukur bisa bersyukur aku tambahin. Saya tambahin kan? Kalau tambahin berarti Syukur. Makanya syukur punya bini, ntar bini ditambahin. Jadi dia punya anak syukur ditambahin anak. Iya. Anggap punya bini nggak mau beranak lagi, dikasih mah perempuan lain. Ini nggak ada minta syukur. Paham nggak? Mat lo ketawain mat, paham kagak? Ya paham ya? Nah insyakartum la azidannakum. Kalau kalian masih bersyukur nikmatku, nikmat yang aku berikan kau syukuri, aku tambahin. Nikmat apapun juga. Nanti ada kesehatan, alhamdulillah ada nikmat sehat. Kalau juga Allah punya kesehatan, Allah tambahin. Alhamdulillah ada nikmat punya duit, Allah tambahin duitnya. Enak nggak? Enak. Alhamdulillah punya nikmat punya bini. Enggak nambah. Sama nggak? Karena itu nggak syukur nggak ditambahin. Pulang syukur ya. Ya saya syukur punya bini. Ya paham ya? Mau nggak ya nggak apa-apa ya? Mau nggak ya apa-apa ya? Bismillah 3 kali. Dibikinin kopi. Kunci. Tapi lawan katanya, bagaimana orang yang bersyukur? Wa in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, apa kufur? Mengingkari itu nikmat datang dari aku. Kalian mengakui ini nikmat bukan dari aku kata Allah Taala. Kapan kufur? Kufur artinya bilang Allah Taala, kamu dengan aku kesehat, nggak mau ibadah, kamu aku kasih duit banyak, nggak mau sedekah, nggak boleh zakat, nama kafir tuh. Kita kasih nikmat duit banyak Allah Taala untuk anggap kita wajib zakat, boleh zakatnya, syukur nikmat. Kita wajib agar dapat iman sehat, kita gunakan untuk taat, untuk ini, sedekah, berarti syukur nikmat. Kalau kita kufur nikmat, ya kufur nikmat lawan daripada syukur, ya. Inna adab bila syadid, nanti adabku sangat pedih. Bagaimana adabnya? Ada kalanya di dunia, kalau cabut nikmat tersebut, ya, ada kalanya dicabut nikmat tersebut, Allah tak cabut dengan apa? Dengan sebab dia nggak mau bersyukur kepada Allah Taala. Ya, kalau nggak mau, pokoknya udah kita syukur aja sama Allah Taala deh. Udah paling enak hidup kita. Ya, jangan lupa itu yang merupakan pemberian dari Allah Taala. Bahwa nikmat yang ada di kita semuanya adalah pemberian Allah Taala. Ya. Nah sekarang syukur dengan apa sih? Wa yakunu syukru bil qalbi wal lisani wal arkani. Syukur dapat dilaksanakan dengan hati, dengan lidah, dengan anggota tubuh. Jadi 3 macam. Orang bisa syukur dengan hatinya. Nanti sebutin bagaimana syukur dengan hati. Ya, mengatakan semua nikmat, mengakui semua nikmat besar kecil, gede banyak dari Allah Taala. Itu syukur dengan hati. Hati udah. Jadi kita mengatakan semua nikmat yang ada pada diriku saat ini adalah dari Allah Taala. Kita ngomong itu di hati, kita syukur dengan hati. Syukur dengan ngomong di hati itu berarti syukur dengan qalb, dengan hati. Ya, wabil lisan dapat nikmat kecil besar, banyak dikit sesuai target atau enggak target, sesuai dengan tidak sesuai dengan permintaan kita bilang alhamdulillah. Makanya dalam hal ini kebanyakan orang-orang mau nyebut alhamdulillah kalau sesuai sama keinginannya. Kalau nggak sesuai keinginannya nggak dibilang alhamdulillah. Gimana dagang hari ini pakai bagian? Masih di belakang. Bagian. Ini bagian, lagi mau syukur. Ini bagian gimana syukur hari ini? Mencekam. Mencekam. Kok mencekam? Memberi baru 2 saat, memberi baru 2. Udah jam 8, jam 2. Mencekam. Mencekam nggak syukur.
Ya, Anda menciptakan. Dia diskusi bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gimana hari ini? Alhamdulillah. Ya, nah, terus ya, kalau dibilang lumayan nggak syukur. Gimana hari ini dagang? Gimana hari ini penumpang ojek? Lumayan nggak syukur. Nggak syukur. Bilang lumayan nggak syukur. Lumayan lah nggak lumayan. Lumayan nggak syukur. Alhamdulillah. Ya, paham nggak? Ada penumpang nggak? Penumpang satu kayak? Ya penumpang nyanyi alhamdulillah. Udah nggak boleh nggak ngomong nggak bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak boleh ngomong lumayan deh atau sepi. Gimana hari ini? Ayah sepi. Kendor. Yang payah siapa tuh? Allah payah gimana? Nah, aku ada. Kendor. Begini hari ini boncos. Kagak dapat mancing. Boncos ya, bahasa apa nih boncos? Anjing. Enggak bahasa apa nih boncos? Singkatan apa? Boncos kan ada. Boncos ya? Ya syukur, lumayan. Payah, tapi udah sebut alhamdulillah. Karena ada cerita sama antum, ada orang yang dari kepala sampai kaki penyakitan, orengan, ada penyakitnya, tangan putus, kaki putus, pokoknya istilahnya penyakit sama dirinya komplit. Waktu ditanya orang, bagaimana keadaan ente? Alhamdulillah. Jangannya bingung, ente keadaan begini masih nyebut alhamdulillah. Kaki tangan putus, badan dan penyakitan, dari kepala sampai kaki penyakitan. Ini alhamdulillah masih ada hati yang punya iman. Di hati saya, lidah saya masih bisa nyebut nama Allah. Syukur gak? Kapan seorang boleh nggak nyebut alhamdulillah? Kalau dia mati. Orang mukmin kalau dia mati nggak bakal bisa alhamdulillah. Selama dia anggap terkapar sih? Iya, terkapar. Terkapar bahasa Indonesia apa? Terkapar tuh. Kita tanya gimana? Alhamdulillah. Ya, gimana keadaannya? Lu lihat gimana gue? Lihat gimana? Lu lihat gimana gue? Misalnya jangan. Alhamdulillah. Itu dia jadi nggak masih ada apa? Masih ada iman di hati. Paham nggak? Dia mencintai Allah. Bagaimana Pak? Bagaimana ada kisah satu orang rumahnya kemalingan. Cerita sama antum nih, ya ulang-ulang. Rumahnya kemalingan, dia ambil barang-barang semuanya yang punya, misalnya aset kayak dia ambil. Ngadu kepada orang alim. Ya Syekh, ya alim, saya punya rumah semalam kemalingan, habis barang-barang dibawa semuanya. Usyukur Rabbah. Syukur kamu sama Allah. Nah, syukur. Barang-barang habis di tempat semuanya nih. Mas punya bini diambil. Apalagi itu BPKB, BPKB kereta diambil juga. Ini semua diambil semua habis kamu. Syukur kamu Allah. Untung yang masuk cuma ngambil barang. Kalau yang masuk setan ngambil iman kamu bahaya. Begitu. Jadi nyebut alhamdulillah. Bisa nggak ngomong gitu? Bisa. Nah sekarang yang Al-Qibis katanya rumah dekat Al-Ma'mur kebakaran. Habis ditanya orang gimana? Alhamdulillah. Tetangga yang bingung. Rumah kebakaran habis alhamdulillah. Iman saya nggak kebakar. Tuh begitu iman saya nggak kebakar. Paham nggak? Jadi nggak pantas nggak nyebut alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih selamat. Iman saya nggak kebakar. Itu. Jadi orang mukmin nyebut alhamdulillah. Nggak ada nggak kata alhamdulillah. Keadaan apapun juga. Paham? Ya. Jadi alhamdulillah udah begini alhamdulillah. Lagi sedikit payah alhamdulillah. Ya. Benar jenang. Ya di rumah sakit. Pak gimana Pak? Ya. Saya kalau suster aman ya rasanya. Ya. Gitu jadinya. Aduh. Pantas tempat sembuh. Suster jangan jauh-jauh dari saya. Aman. Saya tenang aman. Paham ya? Jadi la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian mau bersyukur terhadap nikmatku, aku tambahin hal tersebut. Nah, ini apa dikerjakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kalau beliau pengen ngirim barang, ngirim hadiah kepada satu orang, disuruh pembantunya. Dan suatu kita katakan bahwa
Ini titipan barang ke rumah anu bin anu bulan. Ya, kemudian tunggu. Ya, waktu dia terima apa yang dikatakan. Akhirnya barang diambil, dibawa oleh pembantunya ke rumah orang yang dituju. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, udah, pulang. Udah kan, udah sampai amanat, udah sampein. Apa diucapkan? Alhamdulillah, tambahin lagi nih. Allah saja nambahin orang yang syukur, dia bilang alhamdulillah, mereka nih tambahin lagi. Itu kita nggak bisa. Tambahin udah pas-pasan. Dia pas-pasan ya. Tambahin lagi, dikasih durian satu, alhamdulillah. Tambahin jangan orang dari namanya. Ya, jadi kesimpulannya kan tambahin kalau bukan ditambahin kalau hambanya bersyukur ya. Jadi wasyuk yakun syukru bil qalbi wal lisan wal arkan. Syukur dapat dilaksanakan dilakukan dengan hati, dengan lidah, dengan anggota tubuh. Nah, sekarang akan diperincikan dalam pengarang ya bagaimana syukur dengan hati dan lidah. Wasyukru bil qalbi huwa. Syukur dengan hati adalah wal ilmu wal i'tirafu, mengetahui dan mengakui ana jami'an ni'am, seluruh nikmat yang ada ini besar kecil banyak dikit sesuai target ya atau tidak min fadlillahi ta'ala, daripada karunia Allah Ta'ala. Hati kita ngomong ya, kita mengakui semua nikmat besar kecil dari Allah Ta'ala. Apa yang ada di kita, nikmat sehat, nikmat duit, nikmat begini, semuanya dari Allah Ta'ala. Nah, kalau hati kita bisa begitu, kita syukur dengan hati kita. Dan kita ya, mengakui semua nikmat dari Allah Ta'ala. Ya. Mana dalilnya? Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat yang ada di kalian semuanya bersumber dari Allah Ta'ala. Besar kecil, dikit banyak, jangan bilang ya sesuai dengan target atau tidak dengan target, itu semua dari Allah Ta'ala. Nggak ada satu nikmat yang kecil pun daripada selain Allah Ta'ala, nggak ada. Anggap kita dapat duit atau orang ngasih hadiah sama kita, ya hadiah sama kita. Ini saya emang bersyukur sama dia. Ya terima kasih banyak, jazakallah. Tapi ya hakikatnya yang ngasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yakin hatinya, kasih dia, paham nggak? Jadi kita ya sekalipun kan Allah Ta'ala nggak nurunin duit dari langit. Allah ngasih duit kita, apa tuh satu kantong rumah gitu, pasti melalui orang. Maka man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang nggak terima kasih manusia sama orang, maka dia nggak terima Allah Ta'ala. Kenapa? Rezeki kadang-kadang datangnya via orang, tapi ada melalui orang, nggak kasih. Tapi ada yang karena Allah kasih tanpa melalui orang, ada kesehatan, ada enggak. Seperti apa lagi contohnya? Ya dapat ini dari Allah Ta'ala ada, tapi ada orang ya, karena kesehatannya dikasih, emang Allah Ta'ala pemberi kesehatan, tapi ya karena apa? Dia dikasih obat sama dia, sama orang tersebut, dia sakit, dia sehat, ya terima kasih banyak ya. Tapi hakikatnya dia Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala juga, sekalipun melalui orang lain perantaranya, paham ya? Nah, jadi wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat yang ada di diri kalian wahai manusia semuanya dari Allah Ta'ala. Besar kecil dikit dari Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa nyebut alhamdulillah ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Wahai para manusia, jika kamu coba-coba menghitung nikmat Allah, enggak bakal mampu. Fadlan dalam tafsir katakan ta'uddu enggak bakal mampu. Fadlan an syukriyah, apalagi syukurin. Ngitung aja enggak bisa, apalagi syukurin. Sekarang coba kita dari buka mata, ya berapa nikmat yang kita rasakan, nggak bisa kita hitung. Ya, nih kalau kita anggap dari bangun malam kita bangun, tidur kita udah nikmat. Orang kasih tidur nikmat gak? Min ayatihi mana mungku bilal nahar. Ya antara tanda Allah Ta'ala punya kebesaran adalah kalian bisa tidur di siang hari dan malam hari. Itu nikmat. Karena ada orang yang insomnia tuh.
Iya, insomnia. Nggak Susah tidur. Susah tidur. Ada nggak? Ada. Ada susah tidur. Nah, ini nikmat Allah cabut. Dikasih tidur nikmat. Tidurnya cepet. Makannya banyak. Wow. Kenapa tuh? Mimpi. Duitnya banyak lagi. Kenapa? Mimpi lagi. Kalau duit banyak minta mau jangan rikian. Iya. Yang mana? Lembaran. Merah-merah. Merah-merah. Merah-merah ya. Kemudian nih tidur nikmat. Ya kita bangun tidur. Tidur dan nikmat. Bangun tidur nikmat. Kita bisa bangun. Kenapa? Dikatakan oleh seorang ulama, "Qula yaumin namutu wa nahya. Wala budda min yaumin namutu wa nahya." Tiap hari kita merem bisa balik lagi. Tiap hari kita merem, ya tidur bisa balik lagi nggak? Nikmat. Wala budda min yaumin namutu wa nahya. Suatu hari kita akan alami kita merem nggak bisa balik lagi, mati. Paham nggak? Nah, kita buka mata, nikmat nggak? Nikmat. Kemudian ya kita betul. Kita kamar mandi jalan ini nikmat. Dikasih nikmat jalan. Karena ada orang karena intinya di tempat tidur. Ada nggak? Ada. Dia tidur bangun di tempat tidur, buang air tempat tidur, nikmat kalau cabut. Kita jalan ke kamar mandi, bisa jalan nikmat masuk gerak. Kemudian masuk kamar mandi, kita lampu kita nyala nikmat nggak? Nikmat. Itu berapa tuh? Banyak. Kemudian kita bangun tidur tadi masih bisa napas nikmat lagi. Napasnya ada oksigen nikmat lagi. Kemudian masuk kamar mandi kita bisa kencing lancar. Nikmat nggak? Nikmat. Kemudian ada air nikmat nggak? Nikmat nggak? Kalau di kamar mandi kita nggak terpleset nggak jatuh nikmat nggak? Nikmat tuh. Nikmat semua berapa nikmat tuh? Keluarnya keluar dari kamar mandi ya kemudian kita sholat nikmat semua. Maka kalau kamu pengen coba-coba ngitung Allah punya nikmat gak bakal mampu. Maka Allah kasih banyak buat kita dikasih banyak Allah tak syukurin. Nah, ini maka dikatakan kalau kalian mau coba-coba hitung nikmat Allah gak bakal mampu, apalagi syukurin. Banyak nikmat Allah, banyak. Kemudian ya tadi bisa anggap kita ke masjid mushola, bisa jalan ke mushola, alhamdulillah. Kemudian ya bisa taat, alhamdulillah. Pulang lagi ke rumah, ya ada kopi nikmat gak? Nikmat. Ada samsunya. Nikmat gak? Baca merokok nih. Ajiben. Katanya kalau ada mau kopi nggak ada samsu nikmat kalau tak cabut. Mati dong. Merokok. Samsu ada pisang goreng enak gak? Mantap. Ada sturi enak gak? Masya Allah. Kemudian kalau kasih mules, ini buang air lancar, nikmat gak? Nikmat tuh, nikmat lagi. Habis buang air setengah jam lapar, ada soto mesin. Wah, nikmat gak? nikmat. Makanya nggak bisa beda nikmat Allah banyak benar ya gak? Banyak semua betul banget. Makanya banyak yang mau gitu nggak bakal mampu. Berapa nikmat makanya tuh wajib itu syukur Allah Taala semuanya nikmat dari Allah Taala ya. Oleh siapa semua? Cepetan, gimana nih? Ya, jadi sini kata wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian bisa menghitung nikmat Allah, ya kamu nggak bakal mampu, susah, nggak bakal mampu ya kita, nggak bakal mampu, ya. Kenapa? Karena nikmat Allah banyak sama kita, nggak sepadan. Syukurnya kita sama nikmat Allah nggak sepadan. Bayangkan Allah Taala memberi daripada kita mensyukurinya. Udah, sekarang nanti sebelum jalan sampai 3, ya. Syukur dengan hati, ya, akui semuanya pada Allah Ta'ala. Syukur dengan lisan, dan sesuatu nikmat kita alhamdulillah. Kemudian kita syukur dengan arkan, ya, nanti akan dibahas juga, ya, ada cuma potong aja, ya. Anggota perbuatan kita jangan maksiat. Sekarang ente dapat nikmat dari pagi sampai sore. Sekarang ente hadir pengajian, udah syukur dengan anggota tubuh. Kemudian sholat isya, udah syukur dengan anggota tubuh. Paham nggak? Jadi pokok perbuatan kita taat semua udah syukur sama anggota tubuh. Dengan hati kita syukur, dengan lidah kita syukur, ya kita alhamdulillah. Ya dengan apa lagi? Dengan anggota tubuh kita syukur, dengan kita taat sama Allah Taala. Tadi kita dapat nikmat, itu sebagai nikmat syukur sama anggota tubuh. Amin. Ya sekarang orang dikasih kesehatan, ke rumah janda, syukur nggak? Syukur. Alhamdulillah saya syukur. Syukur nggak? Syukur. Ayo. Syukur nggak? Syukur. Dia kan dikasih sama Allah Taala, dikasih rezeki ke rumah janda, boleh makanan buat janda. Iya. Ya janda kasih pulang, nyaman dan tempat. Syukur. Ini udah kepada
Sebenarnya sudut aja sih. Oke, paham ya? Udah syukur. Nah, paham ya? Nah, jadi nggak ada bahas karena apa? Orangnya aja kita berhenti mana? Syukur kelebihannya di atas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana